Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haikal Akbar Prakasa dengan NPM B1A025089 dari kelas B. Di sini saya akan menjelaskan apa-apa saja yang telah saya pelajari di mata kuliah kriminologi dan mengapa kita harus belajar kriminologi dengan dosen pengampu Ibu Mutiara Nora Piskasibuan SHMH. Kriminologi adalah ilmu yang mempelajari tentang kejahatan, penyebab, pelaku, dan cara penanggulangannya. Di dalam kriminologi terdapat dua teori, yaitu teori sebelum tahun 60 dan juga setelah tahun 60. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu teori sebelum tahun 60-an. Yang pertama, teori sebelum tahun 60-an adalah teori biologi kriminal, yang dimana teori yang mencari aspek penyebab kejahatan yang dilihat dari bentuk fisik seseorang, seperti ternyata orang melakukan kejahatan, orang tersebut mempunyai otak yang lebih kecil dibanding manusia pada umumnya. Yang kedua, ada teori psikologi kriminal, di mana seseorang melakukan kejahatan karena mengalami gangguan mental atau kejiwaan. Yang ketiga, ada teori sosiologi kriminal, di mana seseorang yang melakukan kejahatan itu biasanya dipengaruhi oleh faktor lingkungannya, seperti anak yang broken home, lingkungan yang buruk di sekitarnya, dan lain-lainnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan teori setelah tahun 60-an, di mana terdapat 3 teori juga. Yang pertama itu teori labeling, yaitu seseorang melakukan kejahatan dikarenakan cap atau label negatif di masyarakat. Contohnya seseorang yang baru bebas dari penjara, kemudian dia ingin mencari pekerjaan, tetapi karena stigma negatifnya mantan narapidana, dia melakukan sebuah kejahatan kembali. Yang kedua, ada teori konflik, di mana teori ini bersifat alamiah dalam masyarakat, yang biasanya seseorang yang mempunyai kekuasaan politik, yang biasanya memelihara hukum untuk menjaga kekuasaannya, itu memiliki kepentingan yang berbeda dengan masyarakat luas, maka terjadilah sebuah konflik. Yang ketiga, teori kontrol sosial, yang dimana teori ini terjadi biasanya karena kurangnya pengawasan di lingkungan sekitar, maka terjadilah sebuah kejahatan. Selanjutnya ada yang namanya sosiologi hukum pidana, yaitu ilmu yang mempelajari struktur sosial, budaya, politik yang terdapat di dalam masyarakat yang digunakan untuk membentuk suatu undang-undang. Jadi, sosiologi hukum pidana itu mempelajari untuk membuat peraturan yang berdasarkan kondisi masyarakat. Selanjutnya, kami juga mempelajari kejahatan korporasi. Apa itu kejahatan korporasi? Kejahatan korporasi adalah perbuatan yang dilakukan oleh badan hukum, perseroan, perserikatan orang, yayasan atau organisasi yang dapat dikenakan sanksi atau hukuman oleh negara melalui pidana, perdata, dan juga hukum administrasi negara. Kejahatan korporasi termasuk white collar crime. White collar crime adalah kejahatan yang dilakukan oleh seseorang yang memiliki pengetahuan ataupun pendidikan yang tinggi, di mana mereka melakukan kejahatan berdasarkan keahliannya, kedudukannya, ataupun modal atau kekayaannya. Selanjutnya kami belajar ilmu viktimologi. Viktimologi adalah ilmu yang mempelajari tentang korban kejahatan, yang dimana tujuan mempelajari viktimologi yang pertama yaitu untuk memberikan perlindungan terhadap korban, yang kedua membantu pemulihan korban, yang ketiga mengetahui hubungan antara korban dan pelaku, yang keempat mencegah terjadinya kejahatan di masa depan. Lalu, mengapa kita harus belajar kriminologi? Jadi di dalam kriminologi ini kita belajar tentang kejahatan dan cara penanggulangannya, di mana kita belajar tentang perilaku dari pelaku maupun korban
dan juga kita belajar dasar penegakan hukum dan cara mengurangi kriminalitas. Serta diharapkan setelah belajar kriminologi ini, masyarakat menjadi aman, tertib, dan juga sadar hukum. Dan juga mata kuliah ilmu kriminologi ini penting untuk mahasiswa hukum yang ingin mengambil penjurusan pidana seperti saya. Sekian penjelasan singkat dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.